Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di acara ibadah kita pada saat ini, malam waktu Amerika ya di New Jersey, pagi waktu Indonesia. Dan untuk memulaikan acara kita seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Mamuli. Ya. Silakan ya. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Praise Him in glad adoration. Praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy here daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do. When with His love He befriend thee, befriend thee. Praise to the Lord, oh, let all that is in me adore Him. All that hath life and breath, come now with praise as before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly forever adore Him. Gladly forever adore Him. Praise to the Lord, we adore Him. Terima kasih, tentunya kita bersyukur ya atas lagu yang telah dibawakan oleh TVC Trio tadi yang selalu mengisi acara kita dari waktu ke waktu. Kita memuji Tuhan atas lagu yang begitu indah tadi. Baik, saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Pendeta Denny Mamuli. Silakan Pendeta, di-unmute dulu. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari waktu Amerika. Kami boleh terkumpul dalam virtual Zoom pada saat ini untuk mempelajari kebenaran firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Stephen Ranto. Bapa di sorga, layakkan kami di hadirat-Mu. Karena kami mengakui bahwa kami penuh dengan kekurangan, keterbatasan, dan dosa. Hamba memohon pengampunan dosa. Hamba memohon kelayakan sorga. Agar kami boleh layak menerima berkat-berkat sorga. Lewat kebenaran firman Tuhan. Yang akan kami dengar. Dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Mempersiapkan kehidupan kami secara pribadi. Keluarga bahkan jemaat. Menanti hari Maranatha yang sudah sangat segera. Kami semua boleh dibawa pulang di dalam Yerusalem baru. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Bapa di sorga, sertai ibadah kami di malam hari ini. Umat-umat Tuhan yang tergabung dalam virtual Zoom. Bahkan yang mengikuti di Facebook. Tuhan berkati juga dalam kehidupan umat-umat-Mu di dalam hidup ini. Berkati Pendeta Stephen Ranto. Urapi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus. Hingga dia boleh dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kehidupan keluarga dalam pelayanan untuk
jemaat yang ada di Visdak, New Jersey. Tuhan akan terus selalu berkati dalam pelayanan mereka, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dipersiapkan untuk berada dalam Yerusalem baru. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta Mamuli yang sudah membawakan doa buka. Baik saudara sekalian, kita akan masuk langsung ke pelajaran sekolah sahabat kita yang pada saat ini atau pada malam hari ini ya, waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, memiliki judul tanda bahwa kita adalah milik Allah ya. Tanda bahwa kita adalah milik Allah. Saya akan bagikan pelajaran kita yang kita akan pertama-tama baca berdahuluan, kemudian ada tambahan yang dapat kita lihat ya. Jadi kita sudah mempelajari sepanjang minggu ini tentang Sabat perhentian. Ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu. Jadi kalau kita bisa mengikuti pelajaran ini, kalau kita bisa memiliki waktu untuk melihat kembali pelajaran minggu lalu, itu tentunya akan lebih lengkap melengkapi pelajaran kita pada sepanjang minggu ini. Tapi mari kita lihat bahwa pada pelajaran hari Kamis waktu Amerika ini, kita memiliki satu judul, tanda bahwa kita milik Allah, the sign that we belong to God. Bahwa kita itu adalah milik atau memiliki kebersamaan dengan Allah. Mari kita langsung masuk saja ya, bacaan pelajaran kita. Selama Perang Dunia Kedua, Kerajaan Inggris mengharapkan penyerbuan segera oleh tentara Jerman. Jadi mereka sedang berjaga-jaga karena Jerman akan menghajar atau menyerang mereka ya. Dan kemudian apa yang mereka buat? Persiapan dibuat untuk mempertahankan negeri sebanyak mungkin. Jadi harus dipertahankan. Benteng-benteng tambahan dipasang di sepanjang pantai. Jalan-jalan tentu saja itu dapat menjadi apa ya? Sarana musuh untuk masuk, akan menawarkan musuh masuk rute tercepat ke tujuan mereka. Dan itulah sebabnya mereka memasang apa orang Inggris? Memasang blokade demi blokade dipasang di titik-titik strategis. Pihak berwenang Inggris kemudian melakukan sesuatu yang aneh. Apa itu anehnya ya? Untuk memperlambat dan membingungkan musuh. Kalau mereka masuk, maka rambu-rambu jalur kereta api itu dihapus. Dan rambu-rambu di jalan itu apa? Diturunkan. Penanda-penanda yang diukir di atas batu atau bangunan yang tidak bisa diturunkan karena permanen itu apa? Ditutupi dengan semen. Jadi tidak boleh ada tanda-tanda. Mau belok kiri, belok kanan atau apa, mau tanjakan atau menurun, semua tanda-tanda jalan itu apa? Dihilangkan. Nah, pelajaran kita kemudian katakan bahwa tanda-tanda adalah hal yang apa ya? Penting. Mereka berfungsi sebagai penanda dan apa? Pemandu. Di era sebelum adanya GPS ya, maka kita semua memiliki peta kalau kita mau pergi ke satu tempat ya. Di Amerika misalnya, waktu itu kita memiliki peta dari kota ini ke kota yang lain. Di kota itu ada peta-peta masing-masing ya. Dan kemudian apa? Peta itu memiliki apa? Tanda-tanda. Ya, sekarang mungkin GPS itulah kita ikuti ya. Tidak lagi mungkin orang banyak memiliki peta. Jadi, dan itulah pelajaran bagi kita ya. Menjadi tanda apakah Sabat itu? Sabat itu menjadi satu tanda apa? Bacalah Keluaran 31 ayat 13, 16 dan 17. Dengan cara apa kita dapat menerapkan apa yang dikatakan di sini untuk diri kita sendiri pada hari ini? Orang-orang yang percaya pada keabadian hukum Allah. Sekali lagi kita sudah sering mengulangi bahwa hukum adalah lambang karakter daripada Allah. Apa yang Allah inginkan terjadi, ya, apa yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Ya, apa yang dia ingin untuk terjadi, kita lakukan, atau apa yang dia tidak ingin kita lakukan. Nah, firman Tuhan ini katakan dalam Keluaran 31 ayat 13, 16, dan 17, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Peringatan bahwa saudara dan saya, seperti judul pelajaran kita katakan apa? Kita mengenal. Kita apa? Mengenal. Turun-menurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Ya, bukan hanya untuk apa ya? Satu saat, tapi untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Itu tanda bukan apa ya? Bukan raja atau Allahnya orang Yahudi, tetapi Allah pencipta alam semesta. Tuhan pencipta alam semesta. Dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk
beristirahat. Meskipun pelajaran sekolah sahabat kita katakan, meskipun kata-kata ini diucapkan khusus untuk Israel kuno, kita yang adalah milik Kristus saat ini adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu tertulis dalam Galatia 3 ayat 29. Jadi tidak ada hal yang memisahkan antara Abraham secara badani dan Abraham secara spiritual. Dengan kata lain, kita adalah keturunan Abraham secara spiritual yang menyambung Abraham badani, dengan kata lain, yang telah gagal. Tetapi Tuhan tidak gagal dalam rancangan dan rencananya bagi umat-umat yang dapat menjadi umat-umat Tuhan. Jadi kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Seperti tulisan dalam Galatia 3:29. Dan hari Sabat saat ini tetap menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Keluaran 31 menunjukkan bahwa Sabat adalah tanda dari perjanjian Allah yang terus-menerus atau yang kekal. Kita sudah baca tadi dalam Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Tanda ini membantu kita untuk mengenal pencipta kita, penebus kita, dan yang menguduskan kita. Kalau saya menyatakan kepada saudara-saudara, nanti ulang tahun saya tanggal 3 November, mari kita bertemu, mari kita semua bertemu di taruhlah satu restoran, di Koko restoran misalnya Saya katakan, mari saudara-saudara semua, sahabat-sahabat saya, tanggal 3 November kita bertemu di restoran Koko di restoran Koko di New Jersey. Nah, kalau saya katakan demikian kepada Anda, maka itu menjadi satu tanda bahwa saya mengenal Anda dan saya mengharapkan untuk bertemu dengan Anda di tanggal yang sudah ditetapkan, di tempat yang sudah ditentukan. Dan kalau Anda katakan, nggak perlu, Pendeta Rantung kan bisa ulang tahunnya kapan sajalah, ulang tahun Pendeta Rantung di tempat di mana saja sama aja kan. Hari-hari tanggal, kalau saya mau ketemu dengan Pendeta Rantung tanggal 3 September atau 3 Oktober, nggak ada masalah kan. Tetapi kalau Tuhan sudah tetapkan tanggalnya dan tempatnya, maka itulah tanda bahwa kita saling mengenal, mengetahui satu dengan yang lain, dan pada saat itu kita akan bertemu di tanggal yang telah ditetapkan, di tempat yang telah ditentukan. Jadi kita tidak bisa katakan, hari-hari kan sama aja. Jadi kalau mau tanggal 3 Oktober, oke-oke aja. Nah, nggak bisa begitu Jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan telah tetapkan secara spesifik. Allah kita itu secara spesifik. Dia berikan begitu banyak pohon kepada Adam dan Hawa. Lalu dia katakan, ini hanya satu ini, jangan kamu makan buahnya. Pohon pengetahuan baik dan baik dan jahat. Tuhan ingin ada penurutan. Jangan kamu makan, jangan kamu bekerja selama 6 hari. Dan ingin demikian supaya kita mengetahui siapa Allah kita. Karena Allah kita yang pada saat dia menyatakan firman-Nya, kita mendengarkan firman-Nya, pada saat apa yang dia katakan dan apa yang kita ikuti, ketemu, maka kita dapat menjadi menjadi umat-umatnya. Kita saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi jangan kita katakan, semua hari itu sama saja. Tidak Hari ulang tahun penciptaan langit dan bumi. Hari ulang tahun penciptaan langit dan bumi itu di hari ke-7, bukan di hari lainnya. Kalau kita lihat dari kitab Alkitab kita Jadi itulah, kita mengenal pencipta kita, penebus kita, dan yang menguduskan kita. Itu seperti sebuah bendera yang dinaikkan selama 7 hari dan berfungsi sebagai sesuatu untuk membantu kita mengingat karena kita cenderung lupa. Hari Sabat Allah adalah pengingat terus-menerus tentang tentang asal-usul kita, tentang pembebasan kita, tentang takdir atau tujuan akhir kehidupan kita, dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terbuang dan yang terpinggirkan. Faktanya, Sabat begitu penting sehingga gantinya kita datang ke hari Sabat, gantinya kita dalam satu bentuk pemakaian kata ini, gantinya kita datang ke hari Sabatlah yang datang kepada kita. Kita tidak bisa lari dari hari Sabat. Kita tidak bisa bersembunyi dari hari ke-7. Itu pasti datang. Kita mau atau tidak mau, Sabat itu pasti datang kepada kita di setiap pekan tanpa kecuali. Pengingat abadi pertama tentang siapa kita, manusia. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Allah yang telah memerintahkan, kita yang mengikuti perintahnya. Kenapa? Karena dia pencipta dan saya ciptaan. Apa yang dia sedang lakukan untuk kita.
Pada hari Sabat dia memberikan satu kesempatan kepada kita untuk lepas daripada pekerjaan, lepas daripada beban dunia ini, kita dapat datang kepada dia. Jadi itulah yang dia sedang lakukan untuk kita. Kita ingat, aduh, sepanjang 6 hari kita telah bekerja, kita telah beraktivitas. Pada hari Sabat, pada saat kita fokus kepada Tuhan, kita bisa lihat, waduh Tuhan terima kasih. Engkau sudah menjaga saya selama 6 hari yang sudah lewat. Jadi apa yang dia sedang lakukan untuk kita, dan apa yang akhirnya dia akan lakukan untuk kita ketika dia menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Sabat-sabat itu kita sudah bahas sepanjang 2 minggu ini. Sabat-sabat itu tidak berakhir dengan berakhirnya kesempatan kepada bangsa Yahudi. Sabat itu tidak berakhir bahkan dengan berakhirnya sejarah dunia ini, Bu. Itu tetap kita akan rayakan, ya. Tetap kita akan rayakan di dalam kerajaan surga sekalipun, karena dalam kerajaan surga sekalipun kita tetap harus diingatkan Allah adalah pencipta kita dan kita adalah apa? Ciptaannya yang telah apa? Menebus kita dari dosa. Jadi Allah yang kudus, pelajaran kita katakan, Allah yang kudus mengundang manusia yang merupakan partner perjanjiannya untuk mempertimbangkan ritme yang mengatur apa yang benar-benar diperlukan, apa yang penting. Yaitu apa? Satu hubungan penyelamatan antara pencipta dan penebus, dan dengan ciptaannya yang suka kadang-kadang atau seringkali melawan. Ya, yang suka melawan. Setiap pekan, dan dengan kekuatan dan wewenang yang datang dari Allah, kita diperintahkan untuk masuk ke dalam perhentian yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma dalam Kristus Yesus. Yang memimpin kita menurut Ibrani 12 ayat 2. Kristus Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, Yesus telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ibrani 12 ayat 2. Bagaimanakah Anda bisa belajar untuk memiliki pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan sepanjang hari Sabat? Ya, kita dapat memiliki apa? Pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan sepanjang hari Sabat. Ya, kita dapat datang kepada Tuhan. Ya, kita dapat datang kepadanya. Ya, kita sudah melihat bagaimana pelajaran kita ya. Keluaran 5 ayat 1 sampai 3 waktu lalu saya pernah juga pada saat Musa meminta izin supaya orang-orang Israel itu keluar dari apa? Keluar dari perhambaan di Mesir ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk merayakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya, berbakti kepadaku di padang gurun, spesifik ini Tuhan berikan tempatnya ya. Ada tempat perayaan di mana? Di padang gurun. Lalu kata mereka, ayatnya yang ketiga ya, ayat 2 Firaun bilang, siapa itu Allah kamu? Aku nggak kenal, nggak perlu. Saya nggak akan dengar Allah kamu tersebut. Lalu ayat 3, Musa dan Harun berkata, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Nah pertanyaannya, apa tujuan perayaan atau tujuan perbaktian? Mereka harus pergi, dikatakan 3 hari perjalanan dari Mesir untuk menuju ke padang gurun ya, untuk mengadakan perayaan, untuk berada di padang gurun, untuk apa? Berbakti, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi apa tujuan kita berbakti? Ini sama demikian ya. Tuhan sudah perintahkan kepada kita hari Sabat, hari ke-7 berbakti, hari yang Allah sudah apa? Allah berhenti, Allah kuduskan, Allah sucikan. Apa tujuannya? Apa tujuan perbaktian tersebut? Nah, kita lihat setelah bangsa Israel keluar, ya, setelah bangsa Israel keluar, kemudian apa yang Tuhan katakan? Ya, apa sebenarnya tujuan mereka datang berbakti untuk kepada Tuhan? Ya, ini yang dikatakan ya, Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Pada hari Sabat, hari ke-7, kenapa itu kita dapat datang dibawa untuk apa? Dibawa menghadap Tuhan. Ya. Nah, mungkin Anda kapan katakan, pendeta bukankah kita bisa menghadap Tuhan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? Betul. Tetapi Tuhan memiliki apa? Instruksi-instruksi yang apa? Yang spesifik, dan kita sudah bahas. Yang spesifik itu adalah hari ke-7.
Di mana kita dibawa untuk apa? Kepada Tuhan. Itulah tanggal istimewa Allah, hari jadi umat manusia, dan kita tidak pindah-pindahkan hari jadi tersebut. Kita diminta untuk datang, ya, datang kepada Tuhan. Nah, masalahnya seringkali kita dalam kesibukan-kesibukan kita, bahkan pada saat Tuhan sudah katakan hari ke-7 sekalipun kita beristirahat, seringkali kita masih apa ya? Aduh Tuhan, nggak ada waktu untuk berbakti Tuhan. Ada hal-hal yang saya harus lakukan di hari Sabat ini. Ada hal-hal yang nggak sempat kami lakukan di sepanjang 6 hari. Kami ingin lakukan. Nggak ada di hari ke-7 sekalipun. Nggak ada waktu untuk Tuhan. Ya. Saya ada banyak hal yang mungkin saya tidak setuju dengan Joyce Meyer. Tetapi ada satu kutipan Joyce Meyer yang baik sekali. Dan saya juga aminkan dengan kata lain. Ya. Dikatakan sini apa ya? Dengan spending time with God, ya, dikatakan spending time with God is the key to our strength and success in all areas of life. Meluangkan waktu bersama dengan Allah adalah kunci kekuatan dan kesuksesan di dalam segala bidang kehidupan kita. Be sure that you never try to work God in your schedule. Pastikanlah bahwa Anda tidak memasukkan Tuhan itu ke dalam schedule Anda. Oh Tuhan, ya saya ada 5 menit untuk Tuhan, ya mari Tuhan saya isi Tuhan ke dalam schedule kegiatan saya. Tetapi apa yang dia katakan? But always work your schedule around Him. Tetapi biarlah rencana-rencana pekerjaan kita, apa yang kita mau lakukan itu kita pusatkan apa? Yang lebih penting, yang lebih kita utamakan itu adalah apa? Bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi Tuhanlah yang seharusnya menjadi pusat waktu kita. Ya. Tuhan yang telah dan sedang dan akan terus lakukan yang terbaik bagi kita. Dia sudah menyatakan, aku akan menyertai kamu. Luar biasa sekali ya. Tuhan sudah berjanji untuk bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu bagi kita. Memberikan ini dan itu bagi kita. Tetapi untuk memiliki 10 menit waktu setiap hari kadang-kadang sukar untuk baca Alkitab, untuk berdoa. Ya, sukar sekali. Apalagi menguduskan hari Sabat. Ya ada orang gantinya fokus kepada Tuhan. Waduh, ingin lebih menggunakan weekend tersebut. Hari Sabat itu untuk senang-senang, untuk kepuasan, untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Ya, tapi Tuhan katakan apa? Khususkanlah. Biarkanlah fokus perhatianmu kepadaku. Aku yang akan memberikan terus kekuatan kepadamu. Luangkanlah waktu. Ya, ambil waktu untuk bersama-sama dengan aku. Kita dapat lebih mengenal status orang lain di Facebook kita. Ya, kita mengetahui apa yang orang lain buat. Apa yang orang lain lakukan dalam kegiatan mereka. Tapi bagaimana? Adakah kita mengetahui apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan buat dan lakukan bagi kita? Dapat lakukan bagi kita saat ini? Seringkali itu tidak dapat kita lakukan. Dan pertanyaannya bagi kita, kenapa? Kenapa kita seringkali tidak meluangkan waktu untuk Tuhan? Apa yang menyebabkan kita tidak memiliki waktu untuk Tuhan? Mungkin kita dapat melihat ini dalam satu kisah yang terjadi antara Marta, Maria, dan Yesus yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 38-42. Karena dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yang menerima Yesus itu bukan Maria atau Lazarus saudara mereka, tapi Marta. Marta yang menerima dia di rumahnya. Seorang perempuan ini ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Yesus yang berbicara. Sedang Marta, dikatakan ayat ini, ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia kemudian mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. 2 kali, tidak cukup 1 kali ya. Yesus katakan apa? Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang penting. Hanya satu saja yang necessary, yang diperlukan. Apa itu? Bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil dari
padanya. Ya. Ya, coba kita lihat di sini, kita pilah-pilah ayat ini. Ayat-ayat ini dikatakan dalam Lukas 10 ayat 40, Marta sibuk sekali melayani. Kesibukan itu dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Distracted. Martha was distracted with much serving. Ya, dia apa? Terganggu apa? Fokusnya itu sibuk sekali, terganggu fokusnya. Kenapa? Karena terganggu karena dia bukan karena dia diam-diam saja lagi main games atau main sesuatu atau baca-baca Facebook status, tidak. Dia sibuk dalam hal pelayanan. Ya, dia bahkan sibuk dalam hal bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk apa? Pelayanan. Ya, much serving. Sibuk sekali dalam apa? Dalam melayani. Tetapi dalam kesibukan distraction inilah dia apa? Bahasa Yunaninya daripada kesibukan distraction ini adalah perispao. Artinya pada saat dia sibuk dia apa? He draw away. Dia terhilang, dia jadinya hilang dan apa? Hanyut. Ya. Makanya kita sering katakan, wah saya lagi hanyut dalam kesibukan. Ya. Hanyut dalam kesibukan, hati-hati. Pada saat saudara dan saya, khususnya para pendeta, kita sedang melayani yang begitu hebat, atau kita yang sesungguhnya kita sedang hanyut. Ya, pendeta Mamuli sudah senyum-senyum ini. Kita sedang hanyut pendeta ya. Hati-hati dengan kesibukan-kesibukan kita. Nah tentu saja kredit itu dapat kita berikan kepada Marta. Dia sedang melayani dengan banyak pelayanan, bukan sedikit pelayanan. Dia sedang melayani karena itu adalah sesuatu hal yang diharapkan dari tuan rumah sesuai dengan kebudayaan. Dia tidak dikecam. Yesus tidak kecam dia karena pelayanannya. Ya, dia tidak ditegur karena pelayanannya. Ya, tapi apa yang ditegur dari Marta? Apa masalahnya dengan Marta? Apa teguran Yesus kepada Marta? Coba kita lihat. Ada yang bisa dia ditegur karena banyak pelayanan? Oh tidak, saudara ya. Ayat Lukas 10 ayat 41 katakan apa? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Ya, Tuhan menggunakan apa ya? Coba untuk menenangkan. Ya, kalau kita ingin menenangkan seseorang, apa yang kita lakukan? Ya, saya katakan Stephen. Jadi kita sebut namanya supaya orang itu apa? Tenang. Yesus tidak sedang teriak. Yesus tidak sedang marah-marah. Marta, Marta. Oh enggak. Yesus, Marta, Marta. Yesus sedang menenangkan Marta ya. Ya. Sedang menenangkan kegusaran hati Marta. Kenapa? Apa masalahnya? Apakah karena dia apa? Karena dia melayani ya? Dia tidak. Marta, Marta. Yesus katakan, engkau khawatir. Engkau khawatir, bahasa Inggrisnya you are worried. Engkau khawatir dan menyusahkan diri. Engkau khawatir dan distracted. Engkau khawatir dan hanyut, terhilang. Ya, distracted by many things. Dengan banyak perkara. Bukan pelayanan, ini banyak perkara khawatir dengan apa dikatakannya. Masalah utamanya itu bukan karena dia sibuk melayani. Dia dikatakan apa? Di ayat sebelumnya, ayat 40, dia sibuk sekali melayani, much serving. Tetapi yang ditegur bukan karena pelayanannya yang banyak. Bukan. Yang ditegur adalah karena adanya kekhawatiran atau worry dengan banyaknya apa? Dengan banyaknya perkara. Masalahnya itu adalah kekhawatiran demi kekhawatiran yang ada di dalam diri Marta. Tidak ada masalah dengan pelayanan yang banyak. Banyak perkara, iya. Perkara yang dikhawatirkan, iya. Tapi pelayanan ayat 40 tidak apa? Tidak menjadi teguran kepada Marta. Ya. Jadi apa kira-kira yang dapat kita lakukan ya? Apa kira-kira obat kekhawatiran yang Yesus dapat nyatakan ya? Dalam Lukas 10 ayat 41-42. Marta, Marta, Yesus katakan, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini obat kekhawatiran ini pertama. Obat kekhawatiran yang pertama adalah kita harus mengetahui keperluan utama kita. Hanya satu saja yang perlu. Apa itu? Ya, hanya satu yang perlu itu apa? Pada saat Yesus menyatakan satu yang perlu, Yesus sedang mengajak kita semua, termasuk Marta dan orang-orang yang mendengar, untuk melihat apa yang Daud katakan tentang satu hal, tentang satu saja yang perlu.
Apa itu yang Daud katakan? Di mana Daud katakan? Daud katakan itu dalam Mazmur 27:4 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal, nah ini satu saja ya. Satu saja, dengan kata lain. Satu hal, satu saja telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang satu yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, satu saja, diam di rumah Tuhan. Kalau kita mendengar pernyataan Daud, katakan dia minta diam di rumah Tuhan, itu mungkin kita katakan, oh itu untuk apa ya? Itu untuk masa depan. Ya, rumah Tuhan itu adalah tujuan akhir manusia. Kenapa? Karena Daud sudah melewati lembah kekelaman. Dia sudah berbicara dalam Mazmur, sekalipun aku melalui lembah kekelaman. Jadi tujuan akhir manusia dalam dunia ini adalah apa? Melewati lembah kekelaman di dunia. Dan pada saat kita apa? Tujuan akhir kita itu adalah apa? Kita masuk ke tempat yang damai dengan memperoleh kelepasan yang Tuhan tawarkan di rumahnya, di dalam kerajaannya. Di dalam kerajaannya. Tetapi saudara-saudara, berdiam di rumah Tuhan yang seumur hidupku itu bukan hanya dapat terjadi nantinya, in the future, tetapi dapat terjadi sekarang. Rumah Tuhan itu bukan hanya tujuan akhir manusia, tetapi rumah Tuhan itu dapat merujuk pada tujuan akhir pekan. Tujuan akhir pekan manusia itu apa? Hari Sabat. Hari Sabat. Kenapa? Pada hari Sabat kita telah melewati lembah kekelaman di sepanjang minggu bekerja. Lembah kekelaman di sepanjang minggu bekerja. Pada saat kita masuk hari Sabat, kita masuk ke satu tempat yang damai dan apa? Kita masuk ke tempat damai dan kelepasan yang dapat kita peroleh. Kita harus memiliki kelepasan. Kita harus memiliki kekuatan berada di rumah Tuhan pada hari Sabat. Ya, pada hari Sabat, kekuatan dari rumah Tuhan. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada Daud pada saat dia berkata, aku ingin menyaksikan kemurahan Tuhan di rumah Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Satu saja telah kuminta. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Apa artinya menyaksikan kemurahan Tuhan? To behold the beauty of the Lord. To behold, melihat delightfulness of the Lord. Melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan. Melihat keindahan Tuhan. Melihat kesenangan bersama dengan Tuhan. Delightfulness of the Lord. Kita perlu lihat masuk ke hari Sabat. Ya, masuk ke hari Sabat untuk melihat hal-hal yang indah. Dari Tuhan. Bukan keindahan dari orang-orang yang sesama berbakti dengan kita ya. Bukan. Melihat keindahan Tuhan. Nah, kenapa? Karena di sepanjang hari-hari bekerja atau di dalam dunia ini, apa yang kita saksikan sebelum kita masuk ke rumah Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 ini pengharapan Daud yang dia inginkan, satu saja yang dia inginkan. Kenapa? Karena Mazmur 27 2 ayat sebelumnya dia katakan apa? Karena adanya penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Sepanjang minggu atau di dalam dunia ini ya, kita melihat orang-orang yang apa ya, yang nggak baik kepada kita, yang mungkin menyusahkan kita, yang menyerang kita, yang memakan daging kita, lawan-lawan kita dan musuh kita. Pada saat kita masuk hari Sabat, kita menyaksikan bukan kejahatan manusia, tetapi kemurahan Tuhan. Dan pada saat kita melihat kemurahan Tuhan, itulah the beauty, delightfulness of the Lord yang memberikan ketenangan kepada kita. Apalagi yang dilihat oleh pemazmur Daud, yang dilihat oleh Raja Daud. Ayat 3, Mazmur 27 ayat 3, sebelum kita sudah lihat ayat 4-nya, dikatakan apa? Tentara berkemah mengepung aku, timbul peperangan melawan aku. Dia katakan, tapi pada hari Sabat kita masuk dalam satu ruang lingkup Tuhan. Kita masuk dalam satu bahtera kesenangan, kebahagiaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak lagi kita berada melihat tentara yang berkemah mengepung kita, yang timbul peperangan yang melawan kita. Jadi, dia katakan apa? Satu saja yang perlu. Apa itu? Yesus merujuk kepada apa yang Daud katakan dalam Mazmur 27. Satu itu apa? Kita mencari dan bersama dengan Tuhan. Ya,
kita mencari dan bersama dengan Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang menyusahkan kita. Tetapi pada saat kita masuk bersama-sama dengan Tuhan di hari Sabatnya, secara khusus karena Dia yang telah tetapkan ya, maka kita dapat memiliki apa? Kesempatan untuk memperoleh kekuatan. Itu poin yang pertama, obat kekhawatiran. Jangan khawatir. Ya, kamu memerlukan satu hal yang utama, satu saja yang kamu perlu apa? Berada di rumah Tuhan. Yang kedua adalah mengetahui bahwa bersama Tuhan adalah bagian yang terbaik. Ya, dikatakan Maria, dikatakan Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Kita tahu apa? Untuk apa? Mencari apa? Seek the Lord, mencari Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Tapi yang kedua, apa? Maria telah memiliki bagian yang apa? Terbaik. Saat kita bersama-sama dengan Tuhan, itulah bagian yang terbaik. Itulah bagian yang terbaik. Bukan bagian yang menyusahkan. Sabat adalah hari yang baik. Bukan hari yang apa ya? Yang saya sudah pernah katakan apa? A day of rest and gladness, ya. Hari perhentian dan hari kesukaan, bukan a day of stress and sadness, bukan. Bersama dengan Tuhan itu kita memperoleh bagian yang terbaik, bagian yang terbaik. Yeremia berbicara tentang ada bagian yang tidak baik yang manusia cari, dan ada bagian yang terbaik yang Tuhan sudah tawarkan kepada kita. Yeremia 2:13 firman Tuhan berkata, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, itu kejahatan mereka yang pertama. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk apa? Kejahatan yang kedua setelah mereka tinggalkan Tuhan, mereka menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kita tinggalkan Tuhan untuk menggali kolam bagi kita, yaitu kolam yang bocor, hal-hal dunia yang kita tawarkan. Mari kita kerja overtime hari Sabat. Mari kita cari yang lebih banyak bahkan pada hari Sabat. Minggu lalu kita sudah pelajari, berkat Tuhan itu sudah dilipat gandakan di hari Jumat pada saat orang-orang Israel ambil mana. Hari Sabat tidak ada lagi berkat Tuhan. Jadi kalau kita tetap mau bekerja pada hari Sabat, tidak ada yang tertambah dalam kehidupan kita. Tidak ada berkat yang akan bertambah pada saat kita apa? Bekerja pada hari Sabat. Sudah diberikan. Jadi kita pada saat kita bekerja tidak menyucikan hari Sabat, kita sedang apa? Menggali kolam bagi diri kita sendiri. Kolam yang bocor. Anda tidak lihat loh, sudah kerja setengah mati. Hari Sabat sekalipun. Kok nggak berubah-berubah itu hidup, dengan kata lain. Bukan berarti berubah dalam hal kekayaan bertambah atau apa. Tidak diberkati, dengan kata lain. Tidak ada rasa damai. Kita beli kiri kanan, kita beli mobil untuk kesenangan, kita beli rumah tambah ini dan tambah itu. Tetapi kok kurang terus kehidupan kita. Tidak ada yang dipuaskan. Kenapa tidak puas? Karena kita sedang menggali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tetapi Allah adalah sumber air hidup. Firman Allah dan tuntunan Roh Kudus yang memberikan kedamaian dan kepuasan sejati. Serta istirahat yang sejati bagi kita. Itulah yang terbaik. Itulah bagian yang terbaik. Jadi ini yang Yesus katakan kepada Marta. Marta, apa yang Maria telah lakukan, mencari aku, bersama dengan aku, itulah bagian yang terbaik. Maria dapat yang terbaik. Tapi kamu Marta, pada saat kamu khawatir, kamu tidak dapat yang terbaik itu. Jangan khawatir, dengan kata Yesus. Bersamalah dengan aku. Filipi 3:8 katakan apa? Segala sesuatu kuanggap rugi. Hal-hal yang dunia tawarkan, ketenaran, harta dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu kuanggap rugi. Jabatan-jabatanku kuanggap rugi. Menurut Rasul Paulus dalam Filipi 3:8. Karena pengenalan akan Kristus. Kalau kita memiliki bagian yang terbaik untuk bersama dengan Yesus, kita gunakan waktu bersama-sama di hari Sabat, mengenal Yesus lebih baik, tidak ada harganya itu. Mahal sekali, saudara. Segala sesuatu itu dianggap apa? Rugi. Karena pengenalan akan Kristus. Ayat berikutnya Rasul Paulus katakan, segala sesuatu itu kuanggap rugi dan sampah. Dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Tapi pengenalan Kristus itulah yang terbaik. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Bagian yang kedua, obat kekhawatiran, kita harus mengetahui bahwa pada saat kita bersama dengan Tuhan, kita memiliki bagian yang terbaik. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kita mengetahui obat kekhawatiran untuk kita supaya tidak khawatir. Kita harus mengetahui bahwa damai bersama Tuhan kita adalah jaminan yang pasti. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itulah bagian yang terbaik. Apa yang kita miliki bersama dengan Tuhan, itulah yang terbaik. Tidak ada yang orang dapat ambil. Kalau kita memilih, karena kita khawatir, kita overtime, supaya kita punya rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, itu bisa ambil, bisa diambil, bisa hilang. Ya, bisa hilang dari kita. Itu bisa dinikmati oleh istri kedua, istri berikutnya, atau suami berikutnya setelah Anda meninggal. Hilang semua. Ya, hilang. Tetapi apa yang kita miliki bersama Tuhan, itu tidak akan pernah diambil daripada kita. Kita mengetahui bahwa damai bersama Tuhan adalah satu jaminan yang apa? Yang pasti, tidak akan apa? Tidak akan hilang. Tidak akan terpisahkan kebersamaan dengan Tuhan yang telah Maria miliki. Ya, itulah sebabnya kita tahu pada akhirnya Maria inilah, karena dia apa ya? Seek the Lord, mencari Tuhan dan ingin bersama dengan Tuhan. Dia mendapatkan bagian yang terbaik dan itu memberikan satu kedamaian yang pasti, jaminan yang pasti. Dialah yang pertama bertemu dengan Yesus saat Yesus dibangkitkan. Dan begitu banyak lagi hal yang kita bisa lihat, pelajari dari Maria yang telah mendapatkan kebutuhan yang terutama di dalam kehidupannya. Jaminan damai yang pasti telah dia miliki. Tidak heran Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37 sampai 39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jawabannya ayat 37, tidak ada. Bahasa Inggris katakan no, tapi bahasa Indonesia katakan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Walaupun ada kesesakan, penganiayaan, kelaparan, telanjangan, bahaya atau pedang, kitalah orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mencari Tuhan, diam bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang terbaik. Kita memperoleh satu jaminan yang pasti. Kita tidak akan dapat dipisahkan dari kasih Allah yang adalah Tuhan kita. Maria telah mencari yang terutama. Dia duduk dekat kaki Tuhan, ayat 39 ya, Lukas 10. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan Yesus katakan dalam ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Akankah kita mengikuti teladan Maria yang memiliki satu kesempatan yang indah, duduk di kaki Yesus, mendengarkan perkataannya, dan mendapatkan bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Kiranya ini dapat menjadi juga satu pengalaman bagi saudara dan saya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, inilah tambahan pelajaran kita pada saat ini. Jika ada tambahan-tambahan atau pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ada kira-kira sehubungan dengan, ya, ada kira-kira? Dari papi mami, orang tua saya. Cuma mau tanya, Ada? karena kita mau kasih pelajaran sekolah Sabat hari besok, Sabat ini. Itu kalimat ini, Sabat is the day of rest and gladness. Bukan Sabat is what? The day of stress and sadness. And sadness. Sadness. Bukan hari yang membuat stres atau tidak bahagia atau sedih, yang sedih. Ya.
Apa namanya? The day of glad itu The day of rest and gladness dan bukan the day of stress and sadness. Ya. Baik, Oh. terima kasih. it's Ada not lagi lainnya stress and sadness. dari Bapak Simatupang atau Bapak Siregar, Saudari Esther jika ada, atau Ibu Ica jika ada. Ya, silakan Bapak Simatupang. Kita sudah belajar dari Sabat yang kemarin sama minggu ini tentang hari Sabat. Cuman saya tidak tahu, membingungkan sekarang, terlebih mungkin di Amerika ini, dengan adanya Sabat lunar atau lunar Sabat. Bagaimana ini Pendeta Steven? Ya, jadi Sabat lunar dan saat saya sebenarnya sudah mempersiapkan satu makalah. Ini satu pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Tetapi ini adalah satu hal yang tadinya dimulaikan di Amerika Serikat, tetapi para ahli Alkitab yang pada mula-mulanya itu adalah ahli-ahli Alkitab liberal yang mencoba untuk melihat ajaran-ajaran Alkitab itu seperti bukan berdasarkan firman yang yang diberikan oleh Tuhan, tetapi merupakan ada unsur-unsur daripada kebudayaan-kebudayaan setempat, dan muncullah ajaran-ajaran tersebut itu dari sejarah mula-mula. Tetapi hingga saat ini tidak banyak bahkan teolog-teolog Protestan atau Kristen yang mengemukakan tentang Sabat lunar tersebut. Tetapi saya heran, yang cukup mengherankan, bahwa justru di Indonesia itu jadi lebih rame daripada yang di Amerika. Itu tidak benar sama sekali. Jadi mereka katakan bahwa Sabat itu telah gantinya Sabat itu bukannya Sabatnya Yesus. Itu bukan Sabatnya Yesus ya. Jadi itu sudah berubah dan kita harus ikut Sabat menurut lunar ya, menurut lunar dan lain sebagainya. Tetapi mereka melihat adanya perbedaan. Jadi rumit sekali. Artinya ide-ide yang mereka coba untuk buat itu adalah ide yang dibuat seperti diambil dari kiri dan kanan untuk dipaksakan menjadi satu pemahaman yang seakan-akan berdasarkan Alkitab, tetapi itu sama sekali tidak Alkitabiah. Sama sekali tidak Alkitabiah. Dan proponen-proponen Sabat lunar di Indonesia kemudian ambil kutipan-kutipan Nyonya White. Nyonya White misalnya berbicara tentang di akhir zaman ada orang-orang yang telah merusakkan hari Sabat itu, tetapi sesungguhnya Mrs. White sedang merujuk kepada tentang orang-orang yang telah merubah Sabat menjadi hari yang pertama, hari Minggu, tetapi mereka putar balikan. Gantinya ini merujuk kepada orang-orang yang berbakti pada hari Minggu. Mereka katakan, oh ini merujuk kepada orang-orang yang berbakti di hari Sabat, hari ke-7 yang harus mendapatkan reformasi. Jadi artinya saya terus terang saja, saya sudah pada saatnya mempelajari apa yang pemahaman mereka itu kacau sekali. Dengan kata lain ambil ayat-ayat, ambil kutipan Nyonya White out of context untuk membentuk satu teologi yang menyatakan, saya lebih daripada Anda, saya lebih tahu daripada Anda, saya memiliki satu pengetahuan yang orang-orang Advent kebanyakan tidak tahu. Dan ini hanya untuk ini terus terang itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kalau misalnya Sabat itu berubah, dari zaman Nuh, dari zaman Musa sampai zaman Yesus. Kalau Musa memang katakan, kalian harus, karena saya sudah menciptakan hari Sabat yang sesuai dengan Sabat lunar, maka yang terjadi adalah orang-orang Yahudi dan Yesus sendiri di zamannya Yesus akan katakan, kalian ini Sabat kalian ini salah. Ini bukan Sabat yang sesungguhnya, bukan pekan hari ke-7, ini seharusnya ikut Sabat lunar. Tapi Yesus tidak berbicara tentang hal tersebut. Yesus tetap masuk ibadah pada hari Sabat, hari ke-7, seperti orang-orang Yahudi. Lalu taruhlah, kalau dari zaman Yesus sampai keadaan kita saat ini, ada perubahan. Maka tentu saja Nyonya White misalnya, karena mereka percaya Nyonya White itu sebagai hamba Tuhan. Ya, mereka orang-orang yang percaya dengan lunar Sabat ini percaya Nyonya White. Nyonya White juga akan katakan, kalian seharinya ini salah. Mestinya hari Rabu. Hari Rabu inilah kebetulan kena di Sabat lunar tersebut. Nyonya White akan benarkan kalau ada perubahan atau masalah yang terjadi dari zamannya Yesus sampai zaman kita saat ini. Tetapi tidak ada perubahan seperti yang mereka ingin dipaksakan dari ajaran Alkitab tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, dari penyelidikan yang saya sudah buat dan ada persiapan, saya nggak tahu kapan kita bisa seminarkan, itu dia. Ini adalah satu ajaran yang salah. Terus terang saja, itu adalah satu ajaran yang salah dan menyesatkan. Itu saja yang dapat saya katakan saat ini. Ya, terima kasih Bapak Simatupang. Ya.
Baik, ada lagi saudara lainnya? Terima kasih keterangannya. Jika tidak ada, mungkin ada yang dari live stream, Dek. Silakan. Oh, tidak ada pendeta. Oke, jika tidak ada, sekali lagi terima kasih. Saudara sudah hadir dan saat ini marilah kita masuk ke bagian kedua dalam acara doa kita ya. Kita akan berdoa bersama pada saat ini. Mungkin ada hal-hal yang dapat disampaikan untuk kita doakan, silakan. Saudara. Ya, mungkin dari live stream sudah, dari Zoom mungkin tidak ada lagi. Mungkin dari live stream silakan, Dek. So far yang baru masuk Ibu Pendeta Paruntu untuk silent request-nya pendeta. Oke. Ya. Baik, Ibu Pendeta Paruntu. Ada lagi saudara yang dapat kita bawakan? Ya. Oke, kita juga ya kita doakan ya, ada permohonan melalui chat saudara Richard Ellison ya. Kita doakan beliau dalam keadaan sakit di Colorado. Oke. Baik, jika tidak ada, mari kita bersatu saat ini di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena kembali pada saat ini kami dapat datang kepadamu mengucap syukur atas segala kesempatan yang Tuhan telah berikan di sepanjang minggu ini, hingga pada saat ini kami dapat terus-menerus mempelajari firman-Mu, dapat lebih terus-menerus mengenal kehendak-Mu yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya kami dapat memiliki satu pengenalan yang lebih dekat dengan Engkau dari waktu ke waktu. Biarlah kami dapat melihat hal yang terutama, satu hal yang terutama yang seharusnya menjadi bagian kami, yaitu menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan kami. Biarlah kami dapat menjadi seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dan seperti itulah kami dapat memiliki satu jaminan tentang kehadiran-Mu, tentang kedamaian yang Engkau sudah siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ingin bersyukur atas seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti bersama-sama pada saat ini. Kami bersyukur semua yang sudah hadir melalui Zoom yang sudah hamba sempat lihat. Hamba dapat melihat Ibu Siana Laloan, Bapak Venture Sword, Bapak Simatupang, Papi dan Mami, dan semua lainnya. Khususnya juga Pendeta Denny Mamuli, dan semua yang sudah hadir bersama-sama melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik yang hamba sebutkan namanya maupun yang tidak sempat sebutkan namanya. Kiranya berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Juga saudara-saudari kami Tuhan yang berbakti melalui live stream. Kiranya juga berkat yang sama, berkat keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami juga terus-menerus menjadi bagian mereka. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menyertai kami dalam kehidupan kami dengan menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Kami ingin terus membawa Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan doanya. Om Yan dan Tante Sin, Evi dan Angel, dan Ibu Marta, kami terus bawa mereka dalam tangan kasih Tuhan. Hamba-Mu juga ingin secara khusus membawa Ibu Lili Pinontoan Tuhan. Kiranya penyertaan surga dan Tuhan yang akan terus mendengarkan dan menyertai kehidupannya akan dapat menjadi satu kekuatan yang pasti bagi Tante Lili Pinontoan Tuhan. Kami juga terus berdoa kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian keluarga yang dalam keadaan duka pada saat ini. Keluarga De Stefano Tuhan, keluarga Sael, keluarga Da Costa Tuhan yang dalam keadaan berduka saat ini. Kiranya penyertaan surga akan selalu memberikan penghiburan yang pasti kepada mereka. Mereka yang juga dalam keadaan sakit. Pada saat ini saudara Richard Ellison di Colorado Tuhan, kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi Tante atau Ibu Betty Kaumpungan, terus berdoa bagi saudari Ellen Timisela, dan secara khusus juga ingin berdoa bagi saudari Jane Rondonu di Philadelphia, Ibu Mika Risakota. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi Tante atau Ibu Rince Wahongan Laut Tuhan, dan Tante Yeni
Poluan, Tante Yeni Poluan, kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Saudari-saudari yang kami kasih ini Tuhan, agar kekuatan surga terus menjadi bagian mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian Bapak Alden, Bapak Johan, Bapak Joni Kawan, dan saudara-saudari kami juga yang lainnya. Kiranya kekuatan kebersamaan Tuhan yang menyertai mereka akan selalu mengiringi kehidupan mereka Tuhan. Hal yang sama juga secara khusus hamba-Mu ingin bawakan Om Pendeta Rain ke Saulia Tuhan. Kiranya Tuhan, kuatan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagian Om Rain. Dia tidak akan pernah berlemah. Dia akan terus melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang pasti di dalam kehidupannya. Kami juga terus berdoa bagi Carol Roaring Tuhan, dan juga saudara-saudari kami yang lainnya. Pada saat ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi anak-anak muda kami, saudara Jason Lalaki Tuhan, dalam kehidupannya, pekerjaan dan pendidikannya, di saat-saat terakhir pendidikannya. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Jason. Kiranya dia akan terus menjadi anak Tuhan yang selalu disertai, selalu mengingat Tuhan, dan memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi Laura Rumbai Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan menyertai Laura dalam kesehatan yang dapat terus Tuhan berikan kepada Laura menghadapi tantangan-tantangan kehidupannya, pekerjaan yang dapat terus dilakukan oleh Laura. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada anak Tuhan ini. Berkati juga keluarganya, keluarga besar Rumbai yang ada di mana saja. Kiranya penyertaan surga terus menjadi bagian mereka. Dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa kepada umat-umat Tuhan yang ada di New Jersey dan di New York mengalami musibah dengan banjir yang terjadi pada malam yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan akan terus membantu, memberikan kekuatan kepada umat-umat yang dalam keadaan bermasalah dengan banjir tersebut Tuhan. Kami berdoa dan juga di tempat-tempat lainnya. Kiranya penyertaan surga yang pasti akan selalu menjadi bagian umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan doa kami, Engkau sudah menguatkan kami, dan kami percaya penyertaan-Mu itu akan menjadi bagian kami hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian kita semua. Stay safe, stay healthy. Berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua.